Pemirsa, 3 pekan pasca invasi ke Rusia ke Ukraina, belasan warga negara Indonesia akhirnya dapat tiba di tanah air dengan selamat. Nantinya usai menjalani karantina, para warga negara Indonesia ini akan dipulangkan ke daerah asal mereka. Sebanyak 12 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing tiba di tanah air. Setiba di Bandara Soekarno-Hatta, mereka akan menjalani sejumlah rangkaian protokol kesehatan. 9 pekerja migran, mahasiswa, dan warga negara asing akan difasilitasi Badan Penempatan dan Perlindungan Kawasan Amerika dan Pasifik untuk kepulangan ke daerah asal setelah menjalani karantina. Ke-13 WNI yang telah tiba diketahui telah tinggal di Ukraina sekitar 3 hingga 4 tahun. Hingga kini sudah ada 93 WNI dan WNA yang dievakuasi dari Ukraina ke tanah air. Pada tahap pertama sebanyak 80 orang dan kedua sebanyak 13 orang. Diperkirakan masih ada WNI yang memilih tetap tinggal di Ukraina dalam pengawasan Kementerian Luar Negeri. Pesawat Boeing 737 milik China Eastern Airlines yang membawa 132 orang jatuh di pegunungan di daerah otonomi Guangxi, Cina Selatan. Jatuhnya pesawat membuat hutan di sekitarnya terbakar. Sementara jumlah korban jiwa belum diumumkan. Administrasi Penerbangan Sipil Cina CAAC mengonfirmasi jatuhnya pesawat penumpang Boeing 737 milik China Eastern Airlines yang membawa 123 penumpang dan 9 awak pesawat di daerah otonomi Guangxi, Zhuang, Cina. Pesawat dengan nomor penerbangan MU5735 lepas landas dari Kunming menuju Guangzhou pada pukul 13.15 waktu setempat. Beranda situs resmi China Eastern Airlines telah berubah menjadi hitam dan putih sebagai tanda berkabung. CAAC telah mengaktifkan tanggap darurat dan mengirim tim evakuasi ke lokasi kejadian. Begitu juga Dinas Pemadam Kebakaran Guangxi yang langsung menerjunkan timnya untuk memadamkan kebakaran hutan di lokasi kejadian. Pemirsa, kebakaran hutan terjadi di Hood County, Texas pada hari Minggu. Kebakaran ini menewaskan seorang wakil sheriff dan menghancurkan sedikitnya 50 rumah. Rekaman video drone menunjukkan gumpalan asap besar membumbung dari kompleks kebakaran hutan di Hood City, Texas pada hari Minggu. Kebakaran ini menewaskan seorang wakil sheriff dan menghancurkan sedikitnya 50 rumah. Pada Jumat malam, api membakar semak belukar dan ladang rumput yang lebat. Juru bicara Texas A&M Forest Services mengatakan, saat ini sekitar 25% api telah dipadamkan. Kebakaran telah membakar sekitar 330 km persegi, termasuk sekitar 185 km persegi di kompleks Eastland yang terletak di barat Dallas. Sementara dari Oklahoma dilaporkan, seorang petugas pemadam kebakaran tewas dalam salah satu kebakaran hutan besar yang terjadi pada hari Minggu. Dari Bangladesh dilaporkan tabrakan kapal kargo dengan kapal feri di Bangladesh pada hari Minggu menewaskan 6 orang. Sementara puluhan korban hilang masih dalam pencarian. Tim penyelamat pada Minggu menemukan 6 mayat setelah sebuah kapal kargo menabrak kapal feri yang membawa puluhan orang di sepanjang sungai di Narayanganj, sebelah tenggara ibu kota Dhaka. Belum ada informasi berapa jumlah korban yang masih hilang. Komodor Golam Sadik, Ketua Otoritas Transportasi Air Pedalaman Bangladesh, menduga sekitar 15 hingga 20-an penumpang tenggelam atau telah hanyut. Kecelakaan feri sering terjadi di Bangladesh, terutama akibat navigasi yang buruk dan penegakan peraturan lalu lintas yang lemah. দেহ এই পর্যন্ত আমরা পেয়েছি এছাড়াও আমাদের আরো 15-20 জন যেহেতু সাঁতরে উঠেছেন আমরা আশঙ্কা করছি যে এখানে 15-20 জনের মতো হয়তো লঞ্চের ভেতরে আটকা থাকতে পারেন অথবা ভেসে যেতে পারেন। Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sebuah pabrik kimia mengalami kebocoran di Ukraina. Amonia bocor hingga radius 2,5 km. Dugaan sementara kebocoran akibat serangan rudal jarak jauh Rusia. Petugas berwenang mengatasi kebocoran amonia di sebuah pabrik kimia yang mencemari area kota Sumi, Ukraina Timur. Gubernur daerah Sumi belum menjelaskan penyebab kebocoran yang menyebar hingga 2,5 km ke segala arah dari pabrik Sumi Kipom.
Pabrik itu berada di pinggiran timur kota yang berpenduduk sekitar 263.000 jiwa dan kerap menjadi sasaran tembak pasukan Rusia dalam beberapa pekan terakhir. 3 minggu pasca invasi, kedua belah pihak terus berupaya saling melemahkan. Pasukan Rusia meluncurkan rudal jarak jauh ke kota-kota dan pangkalan militer, sementara pasukan Ukraina melakukan serangan tabrak lari dan berusaha untuk memutus jalur suplai Rusia. Di kota-kota besar Ukraina, ratusan pria, wanita, dan anak-anak tewas dalam serangan Rusia. PBB telah mengkonfirmasi 902 warga sipil meninggal dunia dalam perang. Meski kemungkinan jumlah korban sebenarnya jauh lebih tinggi, sedangkan hampir 3,4 juta orang telah meninggalkan Ukraina. Sementara itu Rusia menyatakan bahwa nasionalis Ukraina bertanggung jawab atas kebocoran di pabrik kimia di kota Sumy, Ukraina Timur. Rusia menyebutnya aksi nasionalis Ukraina tersebut sebagai provokasi yang direncanakan. Jaksa Agung Ukraina menyatakan sebuah peluru Rusia menghantam sebuah pabrik kimia di luar kota timur Sumy sekitar pukul 3 dini hari hingga menyebabkan kebocoran pada tangki amonia seberat 50 ton dan membutuhkan waktu berjam-jam untuk menampungnya. Namun juru bicara militer Rusia Igor Kunasekov menyatakan negaranya telah memperingatkan penambangan fasilitas bahan kimia oleh nasionalis Ukraina karena melakukan provokasi yang bertujuan menuduh Rusia menggunakan senjata kimia. Kunasekov juga menyatakan serangan rudal jelajah pada malam itu menghantam pusat pelatihan militer di wilayah Rivne di Ukraina Barat. Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Senin juga merilis rekaman kendaraan lapis baja Ukraina yang telah disita oleh pasukan Rusia. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 216 беспилотных летательных аппаратов, 180 зенитных ракетных комплексов, 1506 танков и других боевых бронированных машин, 152 установки реактивной системы залпового огня, 592 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1284 единицы специальной военной автомобильной техники. Igor juga menyatakan 80 tentara asing dan Ukraina tewas pada serangan hari itu. Beralih ke informasi dan pemirsa, Komando Indonesia Pasifik Amerika Serikat, Laksamana John Aquilino berkunjung ke Jakarta hari Senin dan mengadakan pertemuan dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Amerika Serikat memastikan pengamanan di Laut Cina Selatan akan mengutamakan prinsip perdamaian dan kedaulatan wilayah Asia Tenggara. Komandan Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Laksamana John Aquilino, pekan ini berkunjung ke Filipina dan Indonesia untuk memperkuat posisi Amerika Serikat dalam isu keamanan di Laut Cina Selatan. Dalam jumpa pers di Jakarta hari Senin, Aquilino mengatakan selama 8 tahun terakhir, kondisi Laut Cina Selatan mengutamakan prinsip kemakmuran berdasarkan kesepakatan global bersama. Support the continuation of the adherence to those international rules. Number one, for safety. Number two, for stability and peace in the region. And number three, for the prosperity of all the nations in the region. So, one of the things we do together is operate in accordance with the rules-based international order in order to preserve the peace and maintain that stability. Sementara Jenderal Andika Perkasa menegaskan keamanan di Laut Natuna secara rutin dilakukan TNI. Seperti operasi ke arah Laut Natuna Utara yang dilakukan di luar patroli gabungan dengan Amerika Serikat atau dengan negara lain. Indonesia sendiri beberapa kali mengalami ketegangan dengan Cina terkait insiden kapal Cina di perairan Natuna. Kita melakukan patroli udara, kita melakukan patroli laut, itu terus dilakukan sepanjang tahun ini. Dan itu anggaran dari saya. Jadi sebetulnya dalam hal bagaimana kita berusaha untuk menjaga keamanan yang jelas di wilayah kita. Di wilayah kita yang merupakan hak dan kedaulatan kita, itu kita lakukan dan itu sudah berlangsung lama. Sampai dengan tahun ini tidak ada yang berkurang, dan justru karena itulah kita juga memanfaatkan partnership ini untuk berbagi informasi, kemudian juga
melihat apa yang sudah kita lakukan selama ini ternyata mungkin masih ada kelemahannya, masih ada kekurangannya, atau yang ini sudah pas. Jadi juga salah satu peluang kami untuk mengevaluasi. Disinggung mengenai anggaran pertahanan dan keamanan, Andika mengakui banyaknya keterbatasan. Kerjasama dengan Amerika Serikat didasarkan pada kepentingan yang sama. Kita punya keterbatasan dalam menjaga keutuhan ini. Karena apa? Karena tadi wilayah perairan kita hampir mungkin 5 kali lipat dari wilayah daratan. Dihadapkan dengan kemampuan dan jumlah alutsista yang kita punya pasti di luar kemampuan kita. Nah, jadi kita memang punya kepentingan yang sama dalam hal ini tadi menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kalau ada negara-negara tetangga, negara-negara sahabat yang selama ini kita selalu bekerja sama dalam rangka juga menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, itu merupakan bantuan yang sangat luar biasa. Setelah Jakarta, John Aquilino akan menemui mitranya di Australia. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Kamboja tiba di ibu kota Myanmar pada hari Senin untuk mewakili ASEAN memfasilitasi perdamaian di negara tersebut. Krisis politik di Myanmar masih berlangsung akibat penolakan pemerintah militer untuk mematuhi konsensus yang diajukan ASEAN. Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhon tiba Senin kemarin di ibu kota Naypyidaw, Myanmar dalam misinya sebagai utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi perdamaian di Myanmar. Dalam kunjungan 3 hari, Prak Sokhon dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi menggelar pertemuan dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan pejabat tinggi Myanmar lainnya. Pembicaraan fokus pada implementasi dari 5 poin konsensus, syarat untuk memberikan bantuan kemanusiaan, dan kerjasama dengan ASEAN. Pada April tahun lalu, ASEAN berhasil mencapai konsensus 5 poin tentang Myanmar. Para pemimpin ASEAN menyerukan penghentian segera tindak kekerasan, dialog di antara semua pihak terkait, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, pemberian bantuan kemanusiaan melalui saluran ASEAN, dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus untuk bertemu semua pihak terkait. Namun keengganan Myanmar untuk melaksanakan tindakan yang didesak dalam konsensus tersebut telah menyebabkan perpecahan di antara anggota ASEAN. Akibatnya, pemimpin militer tidak diundang dalam pertemuan-pertemuan ASEAN. Pangeran William dari Inggris dan istrinya Kate Middleton mengakhiri tur mereka di Belize dengan membuat kue coklat, salah satu pangan olahan terkenal di kawasan Karibia itu. Pewaris tahta kerajaan Inggris, pasangan Duke and Duchess of Cambridge, belajar membuat coklat dan memamerkan gerakan tarian selama kunjungan ke Belize pada hari Minggu kemarin. Oil or turning the nibs into chocolate. It's magical. Pangeran William dan Kate Middleton berkunjung ke Belize sebagai bagian dari tur ke Amerika Tengah dan Karibia. And is it the love generation to generation, so it makes it a lot more special because Mereka menggiling biji kakao dan mengobrol dengan pembuat coklat Julio dan Eliodora Sakui sebelum ikut ambil bagian dalam tarian bersama penduduk desa di festival budaya setempat. Mereka kemudian bertemu dengan sekelompok peneliti lingkungan hidup di pantai untuk mendiskusikan upaya melindungi terumbu karang. Perjalanan selama sepekan ke Belize, Jamaika, dan Bahama ditujukan untuk memperkuat hubungan Inggris dengan negara-negara persemakmuran, tepat ketika Ratu Elizabeth II menandai 70 tahun takhta kerajaan Inggris tahun ini. Sementara sejumlah negara di Kepulauan Karibia mempertimbangkan untuk keluar dari persemakmuran dan bahkan menjadi negara mandiri, seperti Jamaika dan Barbados. Pemirsa, perdagangan hewan liar menjadi tantangan berkelanjutan bagi mereka yang bekerja di konservasi satwa liar di Afrika. Penyelundupan cheetah menjadi salah satu isu penting. Hewan ini diperdagangkan ke negara-negara Teluk untuk dijadikan binatang peliharaan.
Cheetah adalah mamalia darat tercepat. Mereka mampu berlari dengan kecepatan melebihi 97 km per jam. Tetapi mereka juga memiliki perbedaan lain. Kucing besar yang paling langka di Afrika dengan jumlah kurang dari 7.000 ekor di alam liar. Di rumah persembunyian cheetah warisan Somaliland, sekelompok cheetah telah diselamatkan dari masa depan yang penuh bahaya. Yellow bucket here is also one of the transfer boxes for the smugglers. In 2019, we got 3 cubs here in these buckets. Like, it's so small, if you can see, and it's not good for animal to be inside of this thing. But this is a type of transfer boxes the smugglers use for the cubs, which is also, like, you can imagine the situation or the condition of such animal, small animal, like when somebody transfers this from all the way to Ogadenia, all the way from Ogadenia to the coast of Somaliland. Cheetah menghadapi kehidupan yang sangat sulit begitu mereka berada di tangan para pemburu dan penyelundup. Mereka biasanya diperdagangkan ke semenanjung Arab sebagai hewan peliharaan kepada penawar tertinggi. Kondisi perdagangan hewan-hewan ini biasanya buruk dan banyak dari anak-anak cheetah akhirnya mati bahkan sebelum sampai ke negara tujuan. Sebagian besar pembeli tidak memiliki pengetahuan yang tepat tentang cara merawatnya, termasuk bagaimana cara memberi makan cheetah atau obat apa yang harus diberikan ketika cheetah jatuh sakit. So at the moment, we have only about 7,000 cheetahs left in the wild in the world, which is actually a very, very low number. And in the Horn itself, we are really dealing with a crisis where if this trade is to continue, we may see the complete disappearance of the unique subspecies of cheetahs living in the Horn of Africa from the planet Earth. Hewan serupa macan tutul ini selama ini sering diburu dari tanduk negara-negara Afrika seperti Kenya, Somalia, dan Ethiopia. Tidak ada aturan hukum yang ketat yang bisa memberikan efek jera bagi pelaku yang juga berasal dari Afrika hingga hukuman berat bagi para penadah. In the case of East Africa, I think that the legal frameworks need to be modified, need to be stronger, with stronger penalties that make the crime cost as much as the penalty. This is what I think needs to be done. Also, enforcement needs to be supported, needs to have more support from the governments and also from international communities, so that they have the resources. Ketidakstabilan dan tingkat kemiskinan yang tinggi di sebagian besar wilayah Afrika juga telah memungkinkan bisnis ilegal kian berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Kamu kayak lasut deh. Ya. Pemirsa, pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan bisa membuat film berbahasa asing yang disuli suara terlihat lebih natural. Sebuah perusahaan rintisan menguji coba teknologi deepfake untuk membuat gerakan mulut dalam film asing tampak lebih sinkron dengan bahasa terjemahannya. Berikut laporan tim VOA. Bagaimana cara membuat film dimengerti oleh penutur bahasa lain? Selama beberapa dekade hanya ada 2 pilihan, yakni memakai teks atau suli suara. Banyak penonton menolak menonton film yang memakai teks karena bisa mengalihkan perhatian dari adegan di layar. Sementara suli suara ke bahasa lain dalam film, This is the first time I've ever heard the word coward applied to the valiant warrior Bomia. Biasanya menghasilkan gerakan mulut yang tidak sinkron dengan bahasa terjemahan. Ketika sutradara Scott Mann pertama kali melihat suli suara bahasa asing dari film karyanya, I was kind of appalled and devastated because I saw how different it was. Ini membuat Scott mencari solusi teknologi. Ia ikut mendirikan Flawless, perusahaan yang menggunakan semacam kecerdasan buatan visual untuk memodifikasi wajah secara digital dalam film agar sinkron dengan bahasa terjemahan. Mit einigen der bekanntesten und kriminellsten Familien in dieser Stadt in Verbindung bringt und The system is taking a very detailed look and an understanding of how a certain character talks.
The system's able to kind of retime those mouth movements, like subtly alter them so they fit the new dialogue. C'est amusant, monsieur. Flawless menggunakan aktor suara yang fasih dalam bahasa terjemahannya. Sementara perusahaan lain, DeepDub, memakai kecerdasan buatan untuk meniru suara aktor asli di bahasa terjemahan. That's not something that happens to me. No es algo que suele pasarme. We need only a sample of 2 to 5 minutes of the actors' voices in order to create what we call a voice model. Teknologi baru ini menjanjikan bisa mempercepat tumbuhnya minat bagi konten lintas bahasa. Meski dalam prosesnya, hal itu juga membuat batasan antara manusia dan mesin menjadi semakin kabur. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, Taylor Fritz meraih gelar Indian Wells Masters 2022 usai memberikan Rafael Nadal kekalahan perdana pada musim ini. Pagi akan kembali dengan berita dari dunia olahraga.